Sama Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من المقتحم. مولاي صل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته مولاي صل وسلم Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi harraka al-qulub بذكر الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب حبيبنا محمد قبلتنا محمد مرشدنا محمد كعبتنا محمد بدر البدور الحبيب الذي كله نور إمام بيت المعمور أحاديثه تسوي الصدور رؤية وجهه يوجب موت حسن الخاتمة حب إطرته تحب الموت على السعادة فمن أحب آل محمد مات شهيدا ومن أحب أصحاب محمد مات شهيدا ومن نصر علم محمد مات شهيدا. صلوا على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد من يومنا هذا إلى يوم المرور إلى الله عز وجل ونحن بجانب مولانا محمد رسول الله وهو ناظر إلينا متبسما أما بعد. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, begitu banyak yang hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Terkhusus kepada Habibul Khalifah Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Ali Bafagi. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah, melebihi panjangnya umur sahabat Muhammad Syariah. Fi khair wa lutuf wa afiyah wa surur wa hubur bijahi maulana Muhammad. Para alim ulama, para pejabat, hadirin, hadirat, semua yang hadir, atalallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Malam ini batin kita ditakdirkan oleh Hadratullah
digerakkan nurani kita oleh Allah, bersimpuh di depan kekasih Allah. Tidak gampang orang disebut waliun min auliyaillah kecuali betul-betul hilang rasa cinta kepada dunia. Itu yang dimiliki oleh sahibul hadrah wal magam al-arifillah Al-Habib Ahmad bin Ali Bafaqi. Bukan mempunyai titel S1, S2, S3, bukan. Syarat menjadi wali bukan titel, saudara-saudara. Syarat orang menjadi wali bukan titel dan tidak ada sekolahnya, saudara-saudara. Tetapi Allah memberikan kepada beliau kebersihan hati, kejernihan batin yang begitu luar biasa, yang disabdakan oleh Nabi, inna min abdal min ummati, wali abdal daripada umatku. Bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak puasa, bukan, akan tetapi hatinya bersih, saudara-saudara. Min ahlil karam. Ini yang dimiliki oleh sahibul hadrah wal magam. Bahkan kata Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sajjad Jeddah, salah satu wali kutub yang salah satu adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sajjad Jeddah Al-Qutub. Beliau berkatakan salah satu wali majtub yang boleh dimintai doa adalah Habib Ahmad bin Ali Bafaqi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, orang-orang seperti beliau bukan karena penampilannya istimewa, bukan karena dipandang memiliki harta yang begitu banyak, bukan. Yang disabdakan oleh Hadratul Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ahlul jannah al-bulhu. Paling banyaknya penduduk surga adalah al-bulhu. Fasar al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang Bogor, beliau tafsiri hadis ini. Apa maksudnya? Jahilun bi umuri dunya, alimun bi umuril akhirah. Bukan orang yang ahli dunia, tetapi ahli akhirat, saudara-saudara. Maknanya orang kalau di hatinya masih ada merasa, saya lebih baik daripada fulan, saya mempunyai sifat ananiyah yang bersambung kepada iblis. Orang yang dikit-dikit saya, mempunyai sangat kepada iblis. Ana rabbukumul a'la, faliyadzubillah min dzalik. Bukan. Man syaikhuhu. Ini bukan wali sembarang wali yang mendidik langsung Abul Abbas Al-Khidir. Tidak gampang orang bertemu dengan Sayyidul Al-Khidir. Berdirinya Al-Habib Ahmad bin Ali Bafaqi, Sayyidina Khidir alaihi salam, wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam. Tidak gampang, saudara-saudara, menjadi murid Sayyidina Khidir. Dari sini kita bisa ambil ibrah. Ternyata kepertian batin nomor satu bagi orang yang ingin menuju kepada Hadratullah. Bukan karena banyak ilmunya, bukan karena banyak hartanya, bukan. Ternyata hati bersih, hati yang suci, yang tidak ada sifat pendendam,
sifat hikit, tidak ada sifat riya, tidak ada sifat sum'ah. Ini yang ada di dalam diri sahibul hadrah wal maqam. Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, ketika permulaan beliau akan diperintahkan oleh ayahanda beliau untuk berdakwah, disuruh mencari seseorang yang lebih jelek. Saudara-saudara, suruh ke pasar nyari orang seperti yang lebih jelek, berjalan ke pasar. Begitu berjalan di pasar, dilihat ada seekor anjing akan melangkah. Ini anjing kalau mati jadi debu, saya masih ada bertanggung jawab di hadapan Hadratullah. Berarti saya lebih jelek daripada anjing. Ada orang gila, ini orang gila, mau melangkah. Ini orang gila, kalau mati tidak ada hisab, saya bakal bertanggung jawab di hadapan Hadratullah. Ulang ke gurunya, wahai guru, saya tidak ada apa-apa. Saya orang yang paling busuk, paling tidak punya apa-apa. Baru disuruh berdakwah. Bilang oleh gurunya, la yajtam usayfan fi mahalil wahid. Dua pedang tidak bisa dikumpulkan di satu tempat. Ya, di wali besar. Ternyata hati kita lihat, fulan begini, fulan ini ulang mukanya begini, ini begini, ini begini. Itu nuktatun sauda, bintik-bintik hitam yang ada di dalam lembaran-lembaran kehidupan kita tiap hari, saudara-saudara. Mulai pada subuh sampai ketemu subuh. Fulan begini, ini orang nggak begini ya, ini orang nggak begini. Kata Imam Syarani, sudah tertutup kecuali ar-ruju ilallah, kembali kepada Hadratullah. Tidak saya, tidak anda, saudara, kalau beliau Al-Habib Ali sudah nikmat di alam barzah. Makan tadi, mungkin ada yang bingung, kok makan dulu? Ini belum ada pemikirannya orang-orang zaman sekarang. Beliau sudah memikirkan. Belum ada pemikiran orang-orang zaman sekarang, sudah dipikirkan. Karena setan dahsyat yang masuk, yang kata Imam Al-Muhaddits Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Jilani, setiap orang yang akan belajar ilmu agama diganggu oleh 700.000 syaitan. Termasuk orang, kenapa acaranya kemalaman? Kenapa? Itu seakan-akan dia, saya tidak suka kalau dibacakan hadis Nabi. Saya tidak suka kalau dibacakan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara tidak sadar, mau tidak mau, mulai pagi, siang, sore, dunia, saudara-saudara. Dunia dan dunia. Pemikiran Al-Habib Ali Bafagi, ayahanda dari Habib Ahmad, sebelum dimulai pengajian dikasih makan dulu. Oh, ini pemikiran, belum ada profesor, belum ada doktor, belum ada S1, belum ada semuanya. Beliau sudah berpikir seperti itu. Karena penyakitnya orang ada majlis taklim, syaitannya begitu luar biasa. Fakir, ayo berfakir. Jangan kita keluar dari majlis ini masih ada yang bertentangan dengan Nabi. Masih ada yang membuat bukaul Mustafa. Masih ada yang membuat Nabi Muhammad menangis di alam barzah. Bukan ini yang diinginkan oleh guru kita Habib Muhammad mengadakan acara haul. Tidak. Tetapi agar saya dan anda kita kembali kepada Hadratullah. Kita buat senang Maulana Muhammad Rasulullah. Apakah anda faham bahwa Maulana Muhammad Rasulullah di alam barzah setiap hari Senin, inna a'mala ummati tu'radu alayya fi kulli Itsnain wal Khamis wal Jum'ah. Amal-amal umatku, kata Nabi, sampai kepadaku pada hari Senin, pada hari Khamis, pada hari Jumat. Wa in ra'aitu khairan hamidullah. Apabila aku mendapati umatku dalam keadaan berbuat baik, aku bersyukur kepada Allah.
Wa in ra'aitu syarran fa'abki fil qabri. Aku menangis di dalam kuburku. Itu yang dilaporkan malaikatul kiram. Sebelum dilaporkan malaikatul kiram, sayyidu ahli kusyuf, sebelum dilaporkan oleh malaikatul kiram, Nabi sudah tahu duluan mau bertanggung jawab di hadapan apa dengan Nabi Muhammad. Ayyuhal hadir, setiap kita bakal bertemu dengan Nabi. Disabdakan oleh Hadratul Rasul, la tuftihuni amamal anbiya'i war rasul. Jangan kau buat aku malu di hadapan Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, wa baqiyatil anbiya. Mau bertemu dengan Nabi apa ya hadir? Kalau kita sering menyakiti hati suci Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari saya dari Malang ke sini ingin mengambil barokah. Kita semua ingin mengambil barokah di tempat yang mulia. Kalau Anda, saya doa di tempat saya di tempatnya wali, sama. Beda bumi langit, saudara-saudara. Tidak bisa dibandingkan berdoa di rumah Anda dengan di magam para wali seperti ini. Bumi langit tidak bisa dibandingkan. Kalau Anda berdoa di rumah Anda, mungkin Anda kemasukan makanan haram. Yang ketika Hadratul Rasul meriwayatkan ada seseorang yang berdoa, ya Rabbi, kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Makanannya dari barang haram, minumannya dari barang haram, dari kecil dia diberi barang haram, bagaimana mungkin doa akan diijabah? Setiap saya dan Anda yang hadir kita perlu munajat. Mari sama-sama, saya tidak akan memperpanjang karena masih ada pembicara-pembicara yang lain. Saya ajak untuk munajat kepada Hadratullah. Kita akui bahwa kita banyak dosa. Sudah akui saja saya banyak dosa, Anda banyak dosa. Kita sama-sama ahli tunuh. Bukan berarti yang ceramah di sini berarti lebih baik. Terkadang Allah Ta'ala itu menyembunyikan orang-orang yang duduk di belakang yang ini itu lebih jauh lebih afdal. Bukan. Mari saya ajak kita mahal diam sebentar, mengajar kepada Hadratullah Jalla Jalaluhu Wahda. Karena ketika mahal qiyam dihadiri oleh roh suci Nabi Muhammad yang mengangkat doa kita. Kita pantas dihadiri Nabi, tidak pantas kita ini banyak dosa. Tapi karena Nabi Muhammad Raufur Rahim, kita yang ahli dosa seperti disabdakan oleh Nabi, syafaati li ahli kabair min ummati. Bukan hanya perbuatan dosa kecil, dosa besar disyafaati oleh Rasulullah. Mari hilangkan sifat ego, hilangkan sifat saya, hilangkan sifat aku, hilangkan sifat ini. Semua kita bakal pulang ke rahmatullah. Saya ajak menajat kepada Hadratullah, hadirkan hati. Kesempatan emas di tempat-tempat magam-magam para aulia. Bukan untuk para habaib simpan-simpan, tidak, tetapi yang hadir semuanya saya ajak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah ala Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad ya Rusul khafi qaili, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam
القبلتين نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبارك إرضنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Tundukkan kepala kita kepada mulai sama-sama kita menjerit minta ampun kepada Allah. Ya Allahu ya Allah, dengan keras ya Allah minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Lebih keras lagi, sebut nama Allah. Mumpung mimpi kita masih bisa menyebut nama Allah. Allah, Allah, ketika engkau kecil yang mengeluarkan kau dari rahim ibumu, Allah yang memberikan kau penglihatan, Allah ketipan mata tidak bisa dihitung, semuanya kenikmatan dari Allah. Pendengaran diberikan oleh Allah tanpa Anda membayar. Anda bisa berbicara diberikan oleh Allah. Anda bisa melihat diberi rezeki oleh Allah. Anda bisa berjalan diberi rezeki oleh Allah. Anda bisa ibadah qalnya Habib Ahmad bagi rezeki min Allah, min Allah, 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 Allah. Tetapi kita menentang Allah, menyakiti Nabi, menyakiti Rasulullah. Dunia ada di dalam hati kita. Kita tiap hari pikiran kita dunia, pagi dunia, siang dunia, malam dunia, jauh daripada akhirat. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau katakan, ya dunia ghurri ghairi laqad talaqtuki thalathan aishukil hakir wa umrukil qasir amin qillati dhat wa bu'di safar. Wahai dunia, kita tiga oleh Sayyidina Ali tidak akan menikmati lagi apa yang namanya dunia. Kehidupan kamu sangat pendek wahai dunia, umur kamu sangat pendek wahai dunia. Amin qillati dhat, aduh amalku sangat sedikit sedangkan perjalanan masih sangat jauh. Alimnya sahabat Nabi masih berkata seperti itu. Bagaimana dengan kita yang ahli dosa, ahli doda, ahli dosa, ahli pura-pura? Kita semua ahlul madzhab. Ampuni kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita minta pertolongan syafaat Habib Ahmad bin Ali. Kita semua tamu Habib Ahmad, kita semua tamu paduka. Setiap tamu pasti dijamu. Kami butuh jamuan batin, butuh jamuan batin. Batin kami kotor, sering sultan. Batin kami terlalu cinta kepada dunia, cinta pangkat, cinta harta. Kami lupa mati, kami lupa mati, lupa mati. Bantu kami Habib Ahmad, sampaikan kepada Allah, sampaikan kepada Allah agar dijabah doa-doa kami di malam ini. Ya Allah, ya Allah. Kita ampun semua kepada Allah. Engkau bakal mati, istrimu bakal meninggalkanmu, anakmu bakal meninggalkanmu, semua kita bakal menjadi jenazah, bakal jadi jenazah. Istrimu yang kau cintai meninggalkanmu, engkau bakal terbujur kaku, bakal masuk ke dalam lubang kubur. Apa tanggung jawab kita di hadapan Nabi? Apa tanggung jawab kita di hadapan Rasulullah? Pernahkah Anda terbesit malam pertama di barzah, malam pertama di barzah? Tidak ada lagi teman, tidak ada lagi anak, tidak ada siapa-siapa. Saat itu yang mampu menyelamatkan kita Rasulullah, yang mampu menyelamatkan kita para awliya. Kami mohon ilahi bijahil anbiya wal malaikah
semuanya diangkat oleh Allah. Wabil khusus al-walidah Syarifah Sofia binti Muhammad Al-Haddad, wabil umrah, wabil umar sahabat Muhammad Syariah, bilairin waladfin wa'afiyah, bilairin waladfin wa'afiyah, bilairin waladfin wa'afiyah, bilairin waladfin wa'afiyah. Mudah-mudahan ya Rabb, semua yang hadir, ibunya yang sakit disembuhkan oleh Allah, ayahnya yang sakit disembuhkan oleh Allah. Para Habib Ahmad semuanya yang ada hajat kabul, yang ada hajat kabul, yang ada hajat kabul. Mari sama-sama kita bertawassul. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dengan keras salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah semuanya. Lillahi salimil ummah minal afati wal nikmah. Lillahi salimil ummah minal afati wal nikmah. Wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah mudah-mudahan semuanya hajat kabul, yang punya hutang-hutangnya dibayarkan oleh Allah, yang belum mendapatkan jodoh diberikan jodoh oleh Allah, yang hatinya busuk dirubah oleh Allah menjadi hati yang bersih. Mudah-mudahan semuanya bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah. Saya melihat muka suci Rasulullah, bercengkrama dengan Rasulullah, bercengkrama dengan Rasulullah, bercengkrama dengan Rasulullah. Para Habib Ahmad dibuka hijab kita, mudah-mudahan bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah. Kita doakan Habibul Khalifah Habib Muhammad bin Ahmad Babagi dipanjangkan umur ya Rabb, meneruskan estafet perjuangan ayah anda beliau. Kami fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani. Hadza minni wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maula Dawilai dari Malang, Jawa Timur diaturkan terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tausiah wal isyadah ingkang kaping kalih kasunaken saking panjenenganipun Habib Umar bin Husain Asgaf saking Solo, Jawa Tengah. Dumateng panjenenganipun Habib Umar bin Husain Asgaf
wekdal sasana pangandikan katuraken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, hadratil muhtaramin, para habaib, para kiai, para ulama, para asatid, bil khusus Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Ali Bafaqih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dapat membimbing kita menuju ridha Allah, ridhanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, dengan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat berkumpul di dalam majlis semacam ini dalam memperingati haul Al-Habib Ali bin Ahmad Bafaqih dan Al-Habib Ahmad bin Ali Bafaqih. Kita duduk tidak lain ingin mengambil berkahnya mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tiada, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam penerusnya, para ahli warisnya, pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para ulama, mereka adalah orang-orang yang saleh, mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, sesungguhnya para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak punya rasa takut dan tidak pula ada rasa sedih di dalam diri mereka. Hati mereka tentram, hati mereka tenang, karena mereka dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Takut, seseorang punya perasaan takut dengan apa yang akan terjadi, dan seseorang kadang mempunyai rasa sedih dengan apa yang sudah terlewatkan. Maka mereka para aulia Allah tidak ada rasa takutnya dan tidak ada rasa sedihnya. Tidak ada takut dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan apa yang sudah terlewatkan mereka tidak sedih. Ikhwan rahimakumullah, jadikan kita punya perangai semacam itu. Bisakah kita untuk dapatkan itu? Allah subhanahu wa ta'ala sudah nyatakan di dalam ayat Al-Quran, syaratnya untuk menjadi kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jalankan perintahnya Allah, jauhi larangan Allah, maka yang semacam ini hidupnya akan tentram.
mau harga naik, mau bensin naik, mau pemiluka, mau kemudian keadaan apapun yang terjadi di sekitarnya, dia nggak terpengaruh dengan itu semuanya. Dia akan tenang hidupnya, tentram. Sebab apa? Sebab dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuknya dengan Allah, sibuknya berzikir kepada Allah, sibuknya membaca firman-Nya Allah, sibuknya dengan kekasih-kekasih Allah, sibuknya dengan hal-hal yang terkait dengan Allah. Gak ada yang lain. Sibuknya memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Itulah mereka para aulia salihin. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah, siapa yang ingin hidupnya tentram, siapa yang ingin hidupnya nyaman, tenang hatinya, maka duduklah bersama dengan orang-orang yang saleh. Dan kita sudah dapati itu pada beliau Al-Habib Ahmad bin Ali Bahadur dan ayahanda beliau. Buktinya wafat mereka sudah 87 tahun, wafat mereka sudah 37 tahun, tapi kita masih duduk di majelis semacam ini mengingat beliau. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala idza ahabba abdan nada Jibril. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila cinta kepada seorang hamba maka memanggil malaikat Jibril alaihi salam. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbu. Wahai Jibril, fa'ahibbahu. Wahai Jibril, aku ini cinta kepada fulan, maka cintailah fulan. Fa'yuhibbuhu Jibril. Malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut. Kemudian malaikat Jibril berseru, yunadi fi ahli sama, berseru kepada penghuni langit seraya menyatakan innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada fulan, maka seluruh penghuni langit cintailah mereka, cintailah orang tersebut. Fayuhibbuhum, maka mereka semuanya mencintai orang tersebut. Ikhwan rahimakumullah, orangnya hidup di dunia, entah di mana dia, tapi para malaikat mencintai mereka. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala cinta. Thumma yuba'u lahul qabulu fil ardh. Dan inilah tanda bahwa orang tersebut adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, dicintai oleh Allah. Semua para penghuni bumi menerima orang tersebut. Sehingga tampaklah itu pada kita, ikhwan rahimakumullah. Kita duduk majlis walaupun beliau sudah wafat lama, tapi kita ambil berkah beliau, kita datangi tempat-tempat beliau, kita ziarahin makam beliau, duduk bersama dengan beliau walaupun sudah wafat, tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran tentang para syuhada. Sesungguhnya wala yahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sungguh mereka orang-orang yang mati syahid adalah hidup di sisi Tuhan mereka dalam keadaan mendapatkan rezeki. Ikhwan rahimakumullah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kedudukan mereka melebihi daripada para syuhada, sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, yashfa'u yaumal qiyamah, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamah thalathatun, al-anbiya, thumma al-ulama, thumma asy-syuhada. Yang nanti di yaumil qiyamah, yang punya kedudukan di sisi Allah, bisa kasih syafaat, bisa memberikan satu jalan keberuntungan kepada seseorang,
yang tadinya di neraka bisa masukkan dalam surga. Ini seseorang yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa kecuali pilihan Allah. Siapakah mereka? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 3 kelompok orang. Siapa mereka? Para nabi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tingkatan berikutnya adalah para ulama. Kemudian yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada. Orang-orang yang mati syahid kelak nanti di yaumil qiyamah ditahan oleh Allah, tidak boleh masuk dalam surga terlebih dahulu kecuali memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya yang sudah dipastikan mereka itu masuk neraka. Siapa? Syuhada. Ulamanya lebih daripada itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang bernama Uwais Al-Qarani nanti kelak di yaumil qiyamah bisa memberikan syafaat sebanyak ternak Bani Kilab, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternaknya susah untuk dihitung karena banyaknya. Siapa Uwais Al-Qarani? Uwais Al-Qarani seorang yang gak dikenal di muka bumi. Orang gak kenal kecuali sebagai seorang fakir miskin. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena taatnya kepada ibunya, baktinya kepada ibu, sehingga kemudian cepat pulang karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang jihad di jalan Allah. Ibunya mengatakan, kamu silahkan pergi ke Madinah, tapi ingat aku gak nyaman dengan tetangga, cepat kembali. Maka segera ingat kepada kata-kata ibunya, kembali, gak jumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri Nabi mengatakan, ada seorang yang namanya Uwais Al-Qarani datang, kasih salam kepada kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menceritakan kepada sahabatnya tentang seorang Uwais Al-Qarani yang mana beliau itu enggak dikenal di muka bumi, tapi kelak nanti di yaumil qiyamah bisa memberikan syafaat kepada banyak orang sejumlah ternak Bani Kilab, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, dekatkan diri kita dengan mereka. Duduk kita semacam ini untuk cari sebab dikenal oleh Al-Habib Ahmad bin Ali Bafaqi, supaya beliau kenal dengan kita dan kelak nanti insya Allah kita dapat syafaatnya beliau. Amin Allahumma amin. Maka ikhwan rahimakumullah, jadikan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Rasul, cinta kepada pewaris Rasul, cinta kepada sahabat-sahabat Rasul, cinta kepada keluarga Rasul. Karena pedoman kita adalah kita mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah. Selesai permasalahan. Anda gak usah lihat siapapun yang ada, fitnah yang ada terus akan berkembang silih berganti ikhwan rahimakumullah. Tapi sesungguhnya seorang yang selamat kelak nanti di yaumil qiyamah adalah yang cinta sama mereka. Mau kita andalkan sholat kita, mau kita andalkan puasa kita untuk bisa selamat daripada sirat ikhwan rahimakumullah, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kita andalkan sholat kita, puasa kita, mengaji Al-Quran kita untuk bisa selamat di jalan tersebut ikhwan rahimakumullah. Sedangkan di bawahnya neraka jahanam yang apinya berkobar-kobar. Lalu kemudian kita merasa bangga diri dengan ibadah-ibadah kita. Enggak ikhwan rahimakumullah. Yang kita butuhkan adalah kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di ujung sirat yang mengatakan Allahumma salim, Allahumma salim. Ya Allah selamatkanlah dia, ya Allah selamatkanlah dia. Dan kita mengharapkan orang-orang yang luar biasa kelak nanti di yaumil qiyamah
yang ucapannya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa merubah keadaan orang yang ada di neraka masuk dalam surganya Allah. Ikhwan rahimakumullah, enggak gampang untuk jadikan seorang penghuni neraka akhirnya layak untuk masuk dalam surganya Allah, dapatkan berbagai macam kenikmatan. Tidak lain ini orangnya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan rahimakumullah, mari dekat dengan mereka. Senanglah kita untuk mendengar nama-nama mereka. Jadikan anak-anak kita ini punya nama-nama seperti nama-nama orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat manfaatnya mereka. Amin Allahumma amin. Jadikan kita insya Allah orang-orang yang cinta kepada Rasul, cinta kepada sahabat Rasul, cinta kepada keluarga Rasul, cinta kepada pewaris-pewaris Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada para ulama, cinta kepada para syuhada, dan insya Allah kelak nanti di yaumil qiyamah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama mereka kelak di yaumil qiyamah masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, "Man yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Itulah sebaik-baik teman kelak nanti di yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk di antara mereka. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah. Kepada Habib Umar bin Hussein Asgar dari Solo, Surakarta, Jawa Tengah diaturkan terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah, tausiah wal irsadah ingkang kaping 3 kasunaken saking panjenenganipun Habib Ali bin Usman Ba'akil saking Kudus, Jawa Tengah. Dumateng panjenenganipun Habib Ali bin Usman Ba'akil wekdal sasana pangandikan katuraken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim, para ulama, wabil khusus Sayyidul Habib Muhammad bin Ahmad bin Ali Bafaqih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam keadaan sehat afiat. Amin. Tambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada malam hari ini bersama-sama untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
bersama-sama untuk duduk bersimpuh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tidak keluar daripada majlis ini melainkan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, insan yang paling agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak pantas mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang bisa menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang lebar, tidak panjang kalam, mengutip sedikit kalam daripada ulama yang mana ada satu makalah yang menyebutkan la wusul ilail ma'mul illa bimutaba'ati sayyidir rusul. Seseorang tidak bisa menggapai apa yang dia cita-citakan kecuali melalui satu jalan. Apa jalannya? Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apapun cita-citanya, kebahagiaan dunia dan akhirat semuanya ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Para aulia Allah, mereka bahagia di dunia, mereka bahagia lagi di akhirat. Sebab apa? Sebab mengikuti Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ahmad bin Ali Bafaqi, beliau adalah sosok seseorang yang tekun mengikuti Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang berjalan sesuai dengan aslaful salihun. Mereka adalah orang-orang yang berjalan sesuai dengan jalannya para wali-walinya Allah. Sebab apa? Mereka para aulia Allah tidak lepas daripada Al-Quran, tidak pernah lepas daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, dan tidak pernah lepas daripada sirah nabawiyah, tidak pernah lepas daripada menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak pernah lepas daripada Nabi Muhammad SAW. Irtibat, mereka punya irtibat, hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga apa? Mereka sampai di kedudukan yang mana di situ kedudukan yang paling mulia, murafaqah bersama Nabi Muhammad SAW. Berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW bukan lagi di dalam tidurnya, akan tetapi mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga, berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa? Yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga memiliki hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di majelis ini, duduknya kita di tempat ini, kita pada saat ini mendengarkan sirah daripada Al-Habib Ahmad bin Ali Bafaqi. Kita pada saat ini mendengarkan syama'il, kita saat ini mendengarkan keterangan-keterangan tentang aulia Allah. Kita pada saat ini mendengarkan tentang siapa? Tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Itu jangan dianggap remeh. Kita duduk di majelis ini, itu sebab karena Habib Ahmad memang mau kita duduk di majelis ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya katakan seperti itu? Ya, duduknya kita di majelis ini memang direstui Habib Ahmad. Habib Ahmad bin Ali Bafaqi. Laula ta'arrafahum ma kunta ta'rifuhum. Kalau kamu bukan karena mereka kenal dengan kita, tidak mungkin kita ini dipersilahkan duduk di tempat ini. Kita duduk di tempat ini atas jamuan Habib Ahmad bin Ali Bafaqi. Dan kita duduk di tempat ini sudah di ACC, sudah mendapatkan izin dari Habib Ahmad yang diajukan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nama kita semuanya disebutkan di depan Nabi Muhammad SAW, dikenal Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar daripada majelis ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang daripada tempat ini kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pulang daripada tempat ini kita jalankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita hidupkan syariat Nabi Muhammad SAW
wasallam. Kita jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalin hubungan yang baik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalin hubungan yang baik dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari tempat ini, hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hada minal afwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Habib Ali bin Usman Ba'akil diaturkan terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tausiah wal irsyadah ingkang kaping sekawan kasunaken saking panjenenganipun Habib Hasan bin Abdurrahman bin Zain Al-Jufri saking Semarang, Jawa Tengah. Dumateng panjenenganipun Habib Hasan bin Abdurrahman bin Zain Al-Jufri wekdal sasana pangandikan katuraken. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla فبقدرتك وجودك وكرامك وإحسانك اجعل كل صعب وحزن سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita banggakan, para habaib, para alim ulama, wabil khusus keluarga besar almarhum Al-Habibul Imam Ali bin Ahmad Bafaqih dan keluarga besar Sayyidina Al-Imam Al-Habib Al-Wali Ahmad bin Ali Bafaqih, khususnya khalifah beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Bafaqih, dan juga orang tua-tua kita para habaib dan guru-guru kita yang telah memberikan nasihat kepada kita, dan para alim ulama yang hadir. Kita hanya bermohon kepada Allah semoga beliaunya semua sehat afiat, dipanjangkan umur, diberi kekuatan, kesabaran, bisa mengajak kita ke jalan yang diridhai oleh Allah, dan kita dapat berkah beliau-beliau dunia sampai surga. Amin Allahumma. Para pejabat pemerintah yang hadir juga ada dari TNI, Polri, mau sing maringi nopo sambutan Bapak Kesran iki kula janjane kepingin kayak beliau. Nggawa catatan tidak tambah tidak kurang. Tapi nek para alim ulama niku pasti nambahi, Pak. Gak mungkin gak nambah. Soalnya apa dhewe ditambahi rak mudeng. Nggih napa nggih? Jenengan diwacana ayat Quran niku sing waca enak kon paham, ora bakal paham. Wong awake dhewe niki ora munggah-munggah. Sekolah munggah kelas, ning iman kok gak munggah-munggah. Bolak-balik ngaji tetap kaya ngene. Jenengan bolak-balik derek pengajian khol ya maulid derek ning ora munggah-munggah imane. Tetap kaya ngene. Mugi-mugi munggah kabeh. Ulama niki pasti nambah. Hadisnya ndak ditambah itu keterangannya apa awake dhewe gak paham. Makanya tugas ulama nambah ben dadi kula panjenengan iki ahli surga. Amal kula panjenengan, tingkah laku kula panjenengan, ucapan kula panjenengan itu tondo-tondo gambare tiang-tiang ahli surga. Nek wong ahli surga niku dicedhaki mesti penak. Jenengan nek kempal kali tiang-tiang ahli surga niku pasti atine adem. Contohnya sakniki, alhamdulillah kula panjenengan rawuh ing panggenan punika. Niki nek janjane cuacane udarane panas napa mboten? Panas napa mboten? Ati panjenengan adem napa mboten? Nek jenengan ngomong panas ya berarti jenengan beres, wis ngono wae. Kita syukur kepada Allah kita diizinkan hadir ke tempat ini mendengarkan nasihat-nasihat. Padahal namanya nasihat bagian saka dzikir marang Gusti Allah.
Allah sudah menyatakan kepada untuk orang-orang yang beriman, ala bidzikrillah tatmainnul. Nah, mereka masa hidupnya ngajak kita kepada Allah. Sahibul Hal Al-Habib Ali bin Ahmad, Al-Habib Ahmad bin Ali, bahkan tingkah lakunya bukan tingkah laku biasa, tingkah laku yang mengajak kita ngikutin Nabi Muhammad. Makanya kula panjenengan kayak dari tadi kita dengar cerita cuma diterangkan tentang Nabi. Minta dulu rada tegang kabeh. Serius kabeh. Yang serius ora sing lak mudeng. Ketoke di luar kepala. Di luar kepala ini muter muter ora sing paham-paham. Minimal awake ayo niru. Kalau para aulianya Allah itu sudah dinas oleh Allah, mereka nggak ada rasa takut, nggak ada rasa bingung, nggak ada rasa heran, nggak ada rasa takjub, nggak ada namanya mereka bersedih. Kenapa? Mereka punya Tuhan Allah yang maha segala-galanya. Ya kita kan Tuhannya sama. Kita yang kita sembah juga sama. Yang kita nyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kita minta juga Allah, yang kita mohon juga Allah, yang kita ketuk pintunya Allah, sama. Cuman imannya yang beda. Makanya iman kita ini perlu dilempengin terus. Digawe sansoyo genah, sansoyo yakin. Kalau tadi Allah sudah buat pernyataan bahwa para wali-walinya Allah, mereka nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa takut. Kenapa? Mereka sudah menyatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman kepada Allah dan membuktikan imannya dengan bertakwa. Nek jenengan ngaku iman, saya iman kepada Allah. Nek ora ana buktine iman. Kenapa buktine iman? Takwa. Orang kalau beriman menunjukkan dengan dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu namanya dia iman dan takwa. Iman tak iso. Harus sama takwa nih. Makanya Allah buatkan buat kita yang gampang-gampang deh, yang enak-enak. Alladzina qalu rabbunallah. Mereka orang-orang yang menyatakan Tuhannya Allah. Tsumastaqamu. Lalu mereka istiqomah bertuhankan Allah. Wis abot napa dianggap wangil, napa dianggap gampang, tetap sholat dijalani. Quran dibaca, dzikir dijalankan, sholawat kepada Nabi ikutin. Itu kebaikan buat kita, kemuliaan buat kita. Bersedekah jalankan, berbuat baik ikutin. Orang-orang yang baik yang mulia tempel. Para alim ulama deketin, orang-orang saleh deketin, kumpulin mereka. Kenapa? Mereka penarik-penarik rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada beliau-beliau, mungkin kula panjenengan pun digulung. Tetapi subhanallah, mereka nggak hidup di dunia, sudah di alam barzah, keberkahannya masih ada. Kenapa? Subhanallah, masih ada putra-putri beliau, masih ada keturunan-keturunan beliau yang buat acara untuk kita mengingat beliau. Kita berjalan seperti beliau. Alhamdulillah. Sumastaqamu, istiqomah Tuhan marang Gusti Allah niku. Jenengan dadi hambane Gusti Allah, benar-benar bertuhankan Allah. Tunjukkan jenengan bertuhankan Allah. Tadi diterangkan sama Habib Bakar, jangan dunia. Jadikan dunia ini di kaki kita, kita injak-injak untuk naik ke atas. Jadikan dunia itu di kantong kita, kita mau bagi-bagiin untuk mencari ridha Allah. Yang di hati kita Allah, di hati kita Nabi Muhammad, di hati kita orang-orang saleh, di hati kita orang-orang yang mulia. Sehingga apa? Mereka akan hantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dunia yang kita pegang gak bakal menjauhkan kita dari Allah. Dunia yang kita pegang menjadi wasilah perantara untuk kita dekat kepada Allah. Makanya itu datoknya para habaib Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi dalam doanya mereka beliau minta kepada Allah, Allahumma a'inna ala dinina bid dunya. Ya Allah, bantulah kami ini dengan agama kami ini, ya Allah, untuk agama kami dengan dunia. Dunia yang menghantarkan kami agamanya makin baik. Dunia yang menjadikan kami makin mulia. Dunia yang kami menjadi hamba-hamba yang kau ridhoi. Sehingga saat kami punya dunia, kami gunakan dunia untuk cari ridhomu ya Allah. Kami punya dunia, kami jadikan dunia itu mendatangkan kebaikan. Apa itu dunia? Jabatan kami, pangkat kami, ilmu kami. Hidupnya di dunia, tapi dunia untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi diceritakan pula Sayyidina Buais Al-Gharni.
Saya pernah nyampaikan Wes Al-Gharni kalau nggak salah di majlis sebelah sana tuh, tempat salon mundur dikit. Yang sebelah sana salon, waktu yang tempat masih belum jadi seperti ini. Di masa Nabi sudah Nabi sampaikan ada wali, dan sebelum Nabi juga banyak wali. Di masa Nabi Adam juga, di masa beliau setelahnya ada para wali, orang-orang yang dikasihi sama Allah, orang-orang pilihannya Allah, karena Allah pilih mereka menarik rahmat Allah, agar murkanya Allah ditarik, marahnya Allah ditunda, sehingga nggak turun bala, nggak turun bencana, nggak turun musibah, yang turun keridhaan Allah Subhanahu. Bagaimana beliau orang yang istimewa di mata Allah, orang yang istimewa di mata Nabi, nggak berjumpa dengan Nabi tapi dapat pangkat tinggi dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dicintai sama Allah. Tadi kita dengarkan itu. Dibacakan tadi hadis, kalau Allah sudah cinta kepada hamba, Allah panggil Jibril, sehingga Jibril buat pengumuman, maka penduduk langit sepuan cinta. Kalau sudah dicinta penduduk langit, dunia pun takluk dan ngikut. Dan mereka jadi khidmah kepada Allah. Dan Allah sudah perintahkan dunia, ya dunia, man khadamani fahduni, man khadamaki fastahdini. Wahai dunia, kalau ada orang yang mau jadi khadimku, membantu agamaku, menyampaikan dakwahku, meneruskan risalah nabiku, kau bantu dia, kau tolong dia, kau jadi pembantunya, kau jadi asistennya. Jangan kau ganggu dia, jangan kau kurang ajar samanya. Tapi kalau ada yang mau cari engkau dunia, jadikan dia pembantumu. Jadi kan dia susah ngurusin engkau, dia bingung, kelabakan, harga naik bingung, macam-macam. Enggak, makanya ulama nggak ada bingung dengan itu. Bingungnya apa? Kalau jauh dari Allah Subhanahu. Maka kita lihat mereka orang-orang istimewa. Ini makanya Habib Ali di majelis-majelis seperti ini, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam salah satu majelisnya, beliau sering mengatakan, kullu wahid yastamidu ala sahibih. Setiap orang bersandar kepada teman-temannya. Kenapa? Habib Ali orang yang dibukakan hijabnya oleh Allah. Dipaham aku betul? Kita itu serius. Habib Ali Al-Habsyi, Sahibul Maulid Simtud Duror, itu termasuk wali Allah istimewa yang dibukakan hijabnya oleh Allah. Dia lihat. Jadi kalau di majelis seperti ini turun cahaya banyak. Cahaya dari Allah. Allah pun ini dari hamba-hambanya itu naik cahaya. Hamba-hamba yang minta kepada Allah dengan hajatnya masing-masing, yang istimewa, yang datang karena Allah, tujuannya Allah, harapannya Allah, cahayanya paling terang benderang. Datang cahaya dari Allah, dipilih sama Allah. Habib Ali menyaksikan itu. Nah, makanya Habib Ali berkata, mungkin orang sebelahmu sudah jadi kekasih Allah, mungkin orang depanmu sudah jadi orang yang dianggap wali-walinya Allah. Walinya apa maksudnya? Orang-orang yang dicintai Allah. Kau dekat sama dia, kau dapat keridhaan Allah. Kau dapat keberkahan dari Allah, kau dekat sama dia. Itu nempel sama kau, sebelahmu. Itu walinya Allah. Kenapa? Saat dia hadir, takut. Dia mungkin punya dosa, dia taubat minta ampun sama Allah. Ya Allah, hamba berdosa dulu, ya Allah, ampuni ya Allah. Orang kalau sudah diampuni sama Allah, minta bertaubat kepada Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta sama hamba yang bertaubat kepada Allah. Jadi orang yang istimewa. Habib Ali bilang, kau ambil berkah dari dia. Ambil berkah dari dia. Sehingga apa? Ini orang yang gak punya penyakit di hati, orang yang istimewa. Kita diajak sama beliau, ayo bersihkan deh hati kalian. Jangan kasih penyakit, jangan kasih barang-barang yang busuk, jangan bawa pikiran-pikiran yang rusak. Ini kan saya kenal, Bib. Ini teman saya, Bib. Gak mungkin dia jadi orang baik, gak mungkin dia jadi wali. Kayak kita ngatur Allah Ta'ala, kayak kita tahu hatinya orang. Kita diminta jadi orang yang husnudzon. Bahkan husnudzon gak bakal rugi. Apalagi kalau husnudzon dengan orang-orang yang istimewa. Makanya tempat seperti ini, kan katanya 40 Islam, orang Islam 40 kumpul, doanya kayak wali. Ini berapa orang kumpul? Dan berapa banyak wali yang hadir? Baik yang kelihatan ataupun yang haid. Baik yang hadir secara jasad ataupun yang hadir secara ruh. Mereka orang-orang yang menarik rahmat Allah. Maka jangan jadikan diri kita penarik murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bawa nih surga di sini, bawa ke rumah kita. Bawa pulang ke rumah kita. Jadi ke rumah kita ini adem. Rumah kita ini nikmat. Saya sering ngomong sama teman-teman, surga bukan fasilitasnya yang kita mau cari. Surga bukan istimewa dengan fasilitasnya. Karena apa? Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahnya Nabi Muhammad, ya Allah, nggak ada apa-apanya. Kipas angin nggak ada, kulkas nggak ada.
Karpet yang empuk nggak ada. Bantal yang enak buat tidur nggak ada. Bahkan Nabi tidurnya di atas pelapah kurma. Nggak ada apa-apa. Nanti Nabi mengatakan baiti jannati. Kenapa? Penghuninya ahli surga. Penghuninya ahli surga. Jadikan kita sebagai suami ahli surga. Yang istri ahli surga. Yang bapak-bapak, ibu-ibu ahli. Yang anak-anak juga ahli surga. Sehingga apa? Rumahnya surga. Orang datang tamu ke rumahnya, insya Allah pasti adem. Insya Allah pasti senang. Insya Allah pasti nikmat. Kenapa? Dia masuk ke rumah yang penghuninya orang-orang ahli surga. Yang dimana tempat? Itu yang diajarkan kita oleh Nabi Muhammad. Mana tempat kok ada di situ surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama-ulama kita paling senang buat majelis. Ada pengajian, ada istighosah, ada maulid, ada tahlil, ada manakib, dan berbagai macam. Ada haul. Kenapa? Ingin buka surga yang banyak di surga, di dunia ini. Kenapa surga? Orang-orang yang dirahmati sama Allah. Bahkan di dalam thariqah rifaiyah, orang yang masuk surga pangkatnya paling rendah, itu walinya Allah. Kenapa? Dicintai oleh Allah, masuk ke dalam surga. Ini kan kita sedang di surga. Gimana bang? Gimana bang? Tanya tuh. Gimana bang? Cinta terapi. Berarti kita dicintai oleh Allah. Alhamdulillah. Nah, cinta sakti dicintai Allah jangan cuma di tempat ini. Kalau di sini berarti oh saya dicintai sama Allah di majelis deh. Kenapa di majelis? Di situ ada pengajian. Kenapa? Ada Quran deh, ada Yasin, ada tahlil, ada sholawat, ada dzikir, ada nasihat. Oh, berarti itu yang dimaksud surga deh. Bawa pulang ke rumah. Bawa pulang ke rumah. Jadi penceramah di rumah. Jangan yang gaya-gaya di majelisnya, bukan bagian kita. Bagiannya beliau dan saya deh lumayan. Jadi penceramah di rumah, kenapa? Anak kita lagi makan, udah baca bismillah belum? Baca bismillah. Loh, kita orang tua yang namanya orang tua sukses kalau anak kita selamat dari neraka. Udah, nggak usah yang jauh-jauh. Bukan anak sukses itu jadi dokter yang hebat, insinyur yang hebat. Bukan, anak ente selamat dari neraka jadi ahli surga. Itu orang tua yang sukses. Di zaman kita, Masya Allah, zaman kita seperti ini. Kiblatnya sudah pada handphone semua. Gimana ya? Anaknya kadang dijak ngomong, dijak ngaji, gak gelem ngelakuin nangis, cekel handphone, anteng. Loh, kiblatnya handphone. Ketemu ngalim, ketemu wali, ketemu apa yang urusan, cekelan handphone. Jadi kan anak kita ahli surga. Sehingga apa? Kita jadi orang tua yang bakal bangga nanti di yaumul qiyamah. Maka jadi orang tua yang senang nanti di yaumul qiyamah. Semoga majelis ini bakal langgeng. Majelis ini bakal tambah makmur. Majelis ini bakal tambah mulia. Beliau-beliaunya diberikan sehat, diberkahi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan kita mendapat keuntungan dari beliau-beliau, mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syuqiyan wa la mahruma. Allahumma bihaqqil Habib Ali bin Ahmad Bafaqih wal Habib Ahmad bin Ali Bafaqih ikdi jami'i hajatina dunyawiyah wa akhrawiyah bijahi sayyidina Habib Muhammad bin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhiril bariyah ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyyi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Habib Hasan bin Abdurrahman bin Zain Al-Jufri diaturkan terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tumapaing adicara ingkang pungkasan menuju doa panutup. Ananging saderengipun kepareng badhe kita aturaken kalih pengumuman. Sepisan ditemukan sebuah jam tangan di kamar mandi. Bagi yang merasa kehilangan bisa berhubungan dengan protokol. Kaping kalih bilih rangkaian acara haul Habib Ali bin Ahmad Bafaqih ingkang kaping 87 lan haul
Habib Ahmad bin Ali Bafaqih ingkang kaping 37 insyaallah badhe dipun laksanakaken benjang-enjang wekdal ba'da subuh acara Maulid Rasul waosan Maulid Simtid Dura. Dumateng hadirin hadirat ing bilih ludanging penggalih badhe ngersakaken sareng-sareng tabarukan, sareng-sareng nyuwun ndedonga dhateng Allah taala wasilah lampahan punika katuran rawuh wekdal ba'da subuh. Para rawuh sedaya ingkang minulya, acara salajengipun menuju doa panutup ingkang samangke kita suwunaken saking panjenenganipun Habib Abdillah Ali Idrus. Anamung saderengipun ing mbok bilih anggen kula nderekaken lampahing adicara wonten ing wekdal dalu punika haul Habib Ali bin Ahmad Bafaqih ingkang kaping 87 lan haul Habib Ahmad bin Ali Bafaqih ingkang kaping 37 kathah kalepatan kekirangan kladipun atur tingkah ingkang kirang jumrono saestu kanthi andhap asremana kula nyuwun agunging pangapunten. Wekdal salajengipun kita aturaken dumateng panjenenganipun Habib Abdillah Ali Idrus. Saking kula kita pungkasi hadanallahu wa iyyakum ajma'in afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara dari sejak setelah sholat isya sampai jam 12 malam semuanya tidak ada yang bergerak, semuanya khidmat. Sebelum saya menutup dengan doa, mungkin bagi yang lama-lama yang biasa hadir, saya ini tidak asing lagi. Dulu masih muda, saya ceramah dengan berapi-api, ingat barangkali. Bahkan kalau saya belum siap untuk menyiapkan makalah, maka saya sobek buku-buku saya taruh di sini, ingat nggak? Agar apa yang saya sampaikan beraturan dan bermanfaat. Tapi karena sudah mulai sepuh, suara saya juga mulai gemetar. Jadi tugas saya doa. Sebelum doa, mau cerita sedikit tentang Habib Ahmad. Mungkin manfaat. Saksinya putra beliau, Habib Muhammad. Kalau beliau ke Jakarta, saya selalu ngintil. Bahasa Jawanya apa ngintil ya? Ikut sana kemari, terutama ikut ziarah. Ada sesuatu yang beda. Sebetulnya tidak beda. Begitu turun di mobil, misalkan beliau turun di mobil perempatan mau ziarah ke makam kanan, begitu turun beliau tidak berhenti-henti berselawat. Allahumma shalli
alaihi wasallam. Berulang-ulang mungkin bisa 50-100 kali. Kira-kira begitu Habib Muhammad. Ya kan? Saya tidak pernah dengan habaib manapun, kiai manapun melaksanakan begitu turun berselawat sepanjang menuju makam. Baik, kalau beliau hadir mau ziarah di luar Batang maupun ziarah di Bogor, Al-Arif Daerah Habib Abdullah bin Maksim Al-Abbas, dan di mana saja. Mungkin kenang-kenangan ini menjadi hadiah pada malam ini. Kalau bapak-bapak mau ziarah, misalkan mau lebaran atau mau puasa, menyekar, banyak-banyaklah berselawat sebelum mendekat kubur. Karena kunci semua kemakbulan adalah di tangannya. Kuncinya adalah selawat. Jadi beliau buka dulu, baru berdoa. Inilah kenang-kenangan yang mungkin satu bingkisan untuk para hadirin yang hadir semuanya. Apabila mau ziarah orang tua, kita mulai selawat sebanyak-banyaknya. Dan saya tidak perpanjang mengenai selawat, sudah banyak di majlis-majlis salim dan para ulama, para aulia, para mubalighin menerangkan tentang selawat. Satu lagi, setelah sholat 5 waktu, kita membaca zikir panjang-panjang lebar dan ada yang pendek. Saya nitip kalau mau, kalau bisa setiap sholat maghrib dan sholat isya. Jadi maghrib isya aja lah yang waktunya agak sedikit senggang. Baca satu ayat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi selawat yang sangat disenangi oleh Allah, sekarang ayat yang disenangi oleh Rasulullah, yang berhubungan juga dengan disambung dengan selawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Diteruskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi 2 kali ya. Potongan ayat dibaca habis maghrib 7 kali, habis isya, habis subuh 7 kali. Tidak akan malaikat bisa cabut nyawa Anda apabila Anda baca laqad ja'akum 7 kali pagi hari tanpa izin Anda sendiri. Dan tidak bisa malaikat maut angkat nyawa Anda apabila baca maghrib sampai subuh sebelum minta izin pada Anda sendiri. Inilah yang disampaikan oleh para masyaikh al-ulama yang telah memberikan ijazah kepada saya. Di samping itu, insya Allah ketika kita nazar, Rasulullah yang membimbing la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah agar kita selamat kehidupan yang abadi nanti. Cukup sekian dikit, mudah-mudahan bisa dibawa dan diamalkan bagi yang mau. Bagi yang capek ya janganlah. Afdhalu ma qultu wan nabiyuna min qabli. Bareng ya. La ilaha illallah. La
Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alayna nahya wa alayna namut wa alayna nub'atsu insyaallah minal amin amin. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi midraran samhan mudhallalan bila ta'ab wala syidaq wala hisab wala iqab. Allahumma barik lana wa barik auladana wa dzurriyyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna birrahum wa la tadurruhum wa fiqhum ya Allah fi ta'atika wa ta'ati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabul.